อ้าวคุณอ๋องไปไหนกันเหรอครับของเยอะแยะTim agen properti Indra Keenam mendapat mandat khusus dari hantu wanita yang hendak mencarikan istri untuk pengganti suaminya. Charlie, suami Fah yang masih hidup, tak pandai mengurus diri karena berprofesi sebagai programmer. Fah langsung khawatir dengan keberlangsungan hidup suaminya setelah mengetahui Charlie hendak menjual rumah mereka berdua. Hantu Fah murka dan selalu menghantui calon pembeli yang tertarik dengan rumah itu. Satu-satunya cara adalah menikahkan Charlie dengan wanita yang bisa diandalkan untuk merawat suaminya dari hantu wanita itu. Naas, kriteria calon istri yang diminta sangat tidak realistis sama sekali. Ong terpaksa meminta Tupom untuk menyamar sebagai calon istri idaman. Mampukah penyamaran itu meluluhkan hati Charlie dan hantu Fah? Berikut ceritanya. Setelah menggunakan aplikasi kencan online, Ong dan Tip menemukan satu kandidat baru yang sesuai dengan keinginan Charlie. Begitu melihat kecantikannya, Charlie langsung bahagia. Ia penasaran mengapa gadis itu putus dengan pacar terakhirnya. Ong berbisik, gadis bernama Kiwi itu lebih milih main game daripada berkencan dengan mantan pacarnya yang terakhir. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Tip sempat khawatir dengan hantu Fah. Ia takut mendiang istri Charlie tidak suka dengan Kiwi. Charlie tak terlalu peduli dengan Kiwi karena yang terpenting baginya adalah keinginan mendiang istri tercinta. Charlie rela mengencani wanita lain agar arwah istrinya bisa berinkarnasi dengan tenang. Mereka menyusul masuk ke dalam rumah di mana Kiwi jejeritan ketakutan. Rambut palsu Kiwi terlihat melayang-layang di udara yang membuat gadis cantik itu ketakutan. Kiwi langsung melarikan diri dan meninggalkan Charlie begitu saja. Ternyata hantu Fah tidak suka dengan Kiwi. Fah menjelaskan jika ia sedang mencari istri baru untuk Charlie, bukan mencari beban baru dalam hidup suaminya. Setelah hantu wanita itu murka, Tip berusaha untuk mencari tahu kriteria calon istri Charlie yang sesuai dengan keinginan hantu itu. Ternyata Fah memiliki syarat wajib yang harus dipenuhi calon istri baru Charlie. Wanita itu harus bekerja dan pintar mengurus rumah tangga. Selain itu, istri baru Charlie harus bisa memasak berbagai macam kuliner, pintar menyanyi, punya pendapatan sendiri, dan jago main game. Bahkan, hantu Fah meminta agar istri Charlie yang baru selalu tertawa di siang hari. Ong teringat dengan permintaan Charlie beberapa hari yang lalu. Saat Fah mendesak Charlie untuk menikah lagi, Charlie sebenarnya tidak tertarik untuk mencari wanita lain. Cinta Charlie sudah habis untuk Fah. Ia rela melakukan hal itu agar sang istri bisa tenang di alam baka. Charlie memberi rencana gila pada Ong dan membayar seorang wanita untuk bisa menyamar sebagai calon istrinya nanti. Apalagi mengingat tipe wanita yang dicari oleh Fah tidak akan pernah ditemukan di belahan dunia manapun juga. Ia memastikan agar Ong menemukan wanita yang bisa pura-pura menikah dengannya dengan sesegera mungkin. Ong sempat ragu karena apa yang mereka lakukan termasuk penipuan. Charlie justru khawatir dengan arwah Fah karena istri tercintanya itu sudah banyak berkorban. Bahkan sampai mati pun tak tenang. Charlie mengungkapkan kejujurannya yang tidak ada keinginan untuk menikah lagi. Charlie meminta Ong untuk merahasiakan ide gila itu dari Tip. Ia tahu semua wanita tidak akan setuju dengan ide itu. Setelah teringat dengan perkataan Charlie, Ong tidak sengaja menatap ke foto Tupom. Ong berpikir hendak merekrut Tupom dan Lukcang lagi yang memiliki keahlian dalam hal tipu menipu. Benar saja, pagi itu Lukcang sudah sibuk menjajakan jimat palsunya di area sekitar kuil. Tupom tak punya pilihan lain kecuali ikut bersama kakak panti asuhannya itu. Naasnya, seorang pelanggan yang membeli jimat keberuntungan datang ke lapak Lukcang untuk meminta pertanggungjawaban. Mereka mengalami kecelakaan tepat setelah membeli jimat keberuntungan yang sangat mahal itu. Lukcang sama sekali tak mau disalahkan dan berkata jika jimat itu tidak akan mampu melindungi orang yang ceroboh. Sontak, pelanggan itu langsung marah dan mengejar mereka berdua.
มาถิ่นเราเว้ย Lagi-lagi Tupom marah besar karena terus membersamai Lukcang. Mereka lari kalang kabut hingga sampai di jalan buntu. Tupom sudah merintih ketakutan dan memohon ampun. Tak disangka Ong dan Tom muncul dari belakang untuk menyelamatkan dua sahabatnya itu. Mereka berhasil membawa Lukcang dan Tupom pergi dari tempat itu. Di waktu yang sama, Tip makan siang bersama Golf sambil mencarikan calon istri yang tepat untuk Charlie. Golf masih berusaha keras untuk mendekati Tip dan berkata jika mempertahankan satu hubungan yang sudah berjalan lama itu jauh lebih sulit daripada mencari pasangan baru. Tip sampai tertegun mendengar hal itu, namun ia tidak bisa mengingat apapun tentang Golf. Tip menanyakan kondisi keluarga dan teman-temannya di rumah. Ternyata mereka mengira semua bahwa Tip sudah mati. Bahkan keluarga Tip sudah membuat upacara pemakaman tanpa jenazah. Golf menawarkan bantuan untuk menghubungi keluarga dan teman-teman Tip. Dalam kondisi yang hilang ingatan, Tip masih enggan berurusan dengan masa lalunya itu. Tip terlihat lebih nyaman dengan kehidupannya saat ini yang jauh dari kemewahan. Ong, Lukcang, Tupom, dan Tom sudah berada di kantor agen properti itu untuk membicarakan rencana penyamaran. Setelah saling meminta maaf, Ong mengajak Tupom dan Lukcang untuk bergabung kembali dengan perusahaan properti miliknya itu. Tupom terlihat sangat bersemangat hingga Ong memberikan tugas baru untuknya. Wajah ceria berubah menjadi duka. Lukcang sampai berkata jika hidupnya hanya dimanfaatkan oleh orang lain saja. Ong menjelaskan tugas yang harus dilakukan Tupom yaitu menyamar sebagai calon istri dari Charlie. Tupom harus menjadi pengantin palsu karena Charlie sudah tidak tertarik lagi untuk menikahi wanita lain. Lukcang terlihat khawatir dan meminta waktu sebentar untuk berbicara berdua dengan Tupom. Pria itu berniat menaikkan gaji bulanannya dengan cara jual mahal. Ong dan Tupom menyusul di mana Golf baru saja kembali bersama Tip. Lukcang dan Tupom belum tahu tentang kedatangan Golf. Ong menjelaskan jika Golf adalah kekasih Tip yang hendak membeli saham 50% di agen propertinya itu. Golf akan menjabat sebagai komisaris di mana posisinya sama seperti Ong. Lukcang merasa tak sudi jika harus menjadi bawahan orang lain. Ia merasa sudah bersusah payah merintis agen properti Indra ke-6 bersama Ong dan tidak adil jika ada orang lain yang langsung menjadi atasan mereka. Lukcang mempengaruhi Ong untuk tidak memberikan perjuangan mereka pada orang lain secara mudah. Setelah Tip bergabung dengan mereka, Ong menjelaskan jika Tupom akan menyamar sebagai calon istri idaman. Tip sangat tidak setuju dengan hal itu karena jika Fah mengetahui penemuan itu, arwah wanita itu akan sangat murka dan berbahaya. Ong menegaskan bahwa kriteria yang diminta Fah tidaklah masuk akal. Tip tetap tidak setuju dan tidak mencarikan istri sungguhan sesuai permintaan hantu Fah. Karena Ong tetap pada pendiriannya juga, Tip tak mau membantu dan memilih caranya sendiri. Bahkan Tip enggan bertanggung jawab jika suatu hari nanti hantu Fah mengetahui tipuan mereka dan marah besar. Ong yakin hantu Fah akan setuju pada Tupom dan Tip harus mengikuti caranya bekerja. Tip melenggang begitu saja hingga membuat Tom khawatir. Mereka tidak bisa berkomunikasi dengan hantu Fah jika Tip tidak mau membantu. Lukcang mendesak Ong untuk tetap menjalankan misinya itu karena jika gagal, Golf pasti akan mengambil alih jabatan. Ong semakin mantap untuk melanjutkan rencananya. Pagi berikutnya, Ong sudah berada di rumah Charlie untuk mengenalkan calon istri yang baru. Tupom sudah duduk di depan Charlie dengan rambut pendek dan wajah polos tanpa riasan. Ong bertanya pada Charlie apakah ia bisa memanggil arwah Fah. Charlie langsung mendekati Tupom sambil menghirup aroma tubuh gadis itu. Ternyata Charlie berkata gombal dan mengatakan jika aroma tubuh Tupom sangat wangi. Arwah Fah masih belum muncul juga.
Mereka putar otak untuk memancing hantu itu keluar dari persembunyian. Tupom menjalankan samarannya untuk menjadi calon istri idaman. Ujian pertama yaitu main game bersama Charlie. Tupom sampai mendapat pujian dari Charlie karena bisa menyelesaikan permainan sampai tamat. Tupom melanjut memasak dan bebersih rumah. Charlie langsung memuji Tupom sebagai gadis yang sempurna untuk dijadikan istri. Tanpa mereka sadari, hantu Fa sudah berdiri di sekitar rumah sambil mengamati keberadaan Tupom di sana. Tom dan Luk Chang menunggu di mobil untuk memantau pergerakan hantu itu dari CCTV. Tak berselang lama, Tupom dan Ong masuk ke dalam mobil karena pekerjaan mereka sudah selesai. Tupom mengeluh lelah dan tangannya sampai pegal setelah bekerja keras seharian. Ong masih bingung bagaimana cara memanggil hantu Fa untuk meminta restunya. Di tempat lain, Tip memberikan calon istri baru untuk Charlie dan menghubungi setiap nomor HP yang tertera di akun sosial gadis itu. Tip sempat menemukan satu orang yang sesuai kriteria, namun gadis itu menolak jika harus menikah dengan Charlie. Cole merasa iba dengan Tip yang bekerja sampai malam dan tampak kelelahan. Pria itu menyuapi sepotong kue hingga membuat Tip salah tingkah sendiri. Cole menjelaskan jika mereka terbiasa menyuapi satu sama lain sebelum Tip hilang ingatan. Cole berusaha untuk mengembalikan ingatan Tip dengan cerita indah di masa lalu mereka. Tip justru tidak nyaman dengan hal itu dan langsung mengalihkan pembicaraan. Tip meminta Golf untuk mencarikan agen perjodohan lain sebelum Ong berhasil menipu Fa dengan calon istri gadungannya itu. Golf justru memberi saran gila, yaitu memberitahu Charlie tentang akal licik Ong. Hari berikutnya, Charlie menyiram tanaman sebagai amal kebaikan yang hendak ia persembahkan untuk arwah istrinya. Meski hantu wanita tidak mau menampakkan diri, Tupom berjanji pada Fa untuk menjaga Charlie dengan sepenuh hati. Charlie harus bekerja untuk streaming game secara online. Tip tiba-tiba datang menghampiri Ong dan Tupom untuk mengungkapkan niat terdalamnya. Tip bersikeras hendak memberitahu Fa tentang tipuan istri palsu yang direncanakan mereka semua. Tip menegaskan bahwa manusia yang mati sekalipun tidak mau kena tipu. Ong berusaha untuk menghalangi Tip yang bergegas lari masuk ke dalam rumah. Sebelum Tip mengucapkan apapun, sosok Fa langsung muncul di depan mata. Hantu wanita itu mengungkapkan jika ia setuju pada Tupom dan meminta agar Charlie segera dinikahkan saja. Tip mengurungkan niat untuk mengungkap penyamaran istri idaman itu. Fa mengaku sudah lega karena suaminya sudah menemukan wanita yang sempurna yang bisa menjaganya dengan baik. Sekembalinya ke kantor, Ong membawa kabar mencengangkan. Ternyata Fa meminta Tupom untuk membuat anak dengan Charlie. Arwah wanita itu tidak mau pergi sebelum melihat anak Tupom dengan Charlie. พี่ทูบหอมต้องมีลูกกับพี่ชาลี Karena tak punya pilihan lagi, Tupom rela dihamili oleh Charlie. Tom langsung panik dan meminta Tupom untuk menjaga kesucian diri. Ong memiliki rencana lain. Mereka akan menjelaskan pada Fa jika Tupom sudah mempunyai anak tiri. Tip semakin muak dengan bohongan yang dilakukan semakin melebar kemana-mana. Bahkan mereka harus melibatkan orang lain yang berpura-pura sebagai anak tiri Tupom. Tip berusaha mengikatkan Ong jika perusahaan mereka adalah agen properti bukan agen penipu. เราไม่ได้เป็นพวก18 มงกุฎ ผมก็แค่พยายามจะหาทางปิดเคสนี้ให้ได้ก็แค่นั้นเองอะ คุณ Ong dan Tip saling bersih tegang untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Golf membawa Tip pergi ke kafe untuk menikmati es kopi berdua. Tip langsung curhat panjang lebar pada kekasihnya itu. Golf memberi dukungan penuh pada Tip dan berkata jika ibunya sudah tak sabar ingin bertemu dengan calon mantu. Golf mengajak Tip untuk memberi sumbangan ke panti asuhan di mana mereka sering menyalurkan bantuan ke panti asuhan itu di masa lalu. Samar-samar Tip mulai ingat dengan panti asuhan wanita di mana ia membawa berbagai barang untuk disumbangkan di sana. Golf turut menemani Tip di sana hingga membuat Tip semakin yakin dengan pria itu. Di waktu yang sama, Ong menemui Charlie di tepi jalan agar pembicaraan mereka berdua tidak didengar oleh hantu Fa.
Mobil itu sudah dipasang jimat di mana hantu tidak akan bisa menembusnya. Ong membicarakan permintaan Fa yang ingin melihat suaminya punya anak. Mereka berdua memikirkan cara untuk terlepas dari hantu wanita itu tanpa harus menghamili Tupom. Charlie memiliki ide gila, yaitu hendak menipu Fa seolah sudah meniduri Tupom. Pintu kamarnya sudah ditempeli jimat penghalang agar hantu Fa tidak mengintip ke dalam kamar. Sebelum Charlie membawa Tupom ke kamarnya, Tom memperingatkan pria itu agar tidak menyentuh tubuh Tupom. Tampaknya Tom sudah merasakan benih cinta pada gadis blasteran Korea itu. Di tempat lain, Gold berhasil menemukan seorang gadis cantik yang merupakan teman sekolah Charlie. Gadis itu bernama Tukta dan sudah memendam rasa cinta sejak lama pada pria itu. Golf yakin cinta Tukta untuk Charlie sama besarnya dengan cinta Fa karena sudah memendam perasaan yang sama selama beberapa tahun. Charlie mendapat telepon dari Tip yang mengabarkan tentang Tukta. Charlie langsung lupa dengan Tupom yang asik berduaan dengan Tukta. Tip berbincang dengan hantu Fa yang memperhatikan dari kejauhan. Fa sudah lama mengenal Tukta dan mengetahui bagaimana ketulusan Tukta dalam mencintai Charlie. Saat mereka masih sekolah dulu, Fa, Tukta, dan Charlie terlibat cinta segitiga. Charlie suka dengan Fa dan meninggalkan Tukta begitu saja. Tip membujuk Fa untuk merestui hubungan Charlie dengan Tukta. Sayangnya, Fa sudah setuju dengan Tupom dan merasa jika Tupom lebih baik dari Tukta. Tip hendak mengungkapkan jika Tupom hanyalah menyamar, namun Tukta tak sengaja menginjak selang air dan jatuh di pelukan Charlie. Tukta langsung kejang-kejang karena memiliki riwayat penyakit epilepsi. Fa berkata ia tidak akan merestui Tukta karena penyakit epilepsinya itu menyusahkan Charlie. Charlie ครับ เป็นมานานแล้วชาลีต้องคอยดูแลตลอดเลย Setelah Tukta pergi ke rumah sakit, mereka terpaksa melanjutkan penyamaran Tupom. Mereka saling berpegangan tangan sambil mengucap janji untuk setia dan hidup bahagia. Ong berkata hendak mengatur upacara pernikahan untuk dilakukan esok hari. Charlie dan Tupom pura-pura senang meski awalnya sempat shock berat. Fah kembali muncul dengan Tip dengan mata berkaca-kaca. Fah mengaku sudah lama tidak melihat suaminya bahagia. Fah mengucapkan terima kasih pada Tip dan Ong yang sudah berusaha keras untuk memberi kebahagiaan pada Charlie. Fah berjanji akan segera pergi setelah upacara pernikahan berakhir di esok hari. Tip justru melenggang pergi karena tak tahan dengan kemenangan palsu itu. Ia memilih untuk tidak ikut campur dan meninggalkan Ong begitu saja di sana. Gold menemui Tip di kedai kopi sambil meminta maaf karena tak tahu penyakit epilepsi yang diderita Tukta. Tip merasa kesal dengan Ong dan teman kerjanya yang sibuk menipu hantu. Ia bahkan enggan kembali ke kantor dan ingin menghilang sementara waktu. Gold mengajak Tip untuk tinggal di rumahnya dulu. Gold berjanji akan menjaga Tip dan bisa membalikan ingatan masa lalu. Sementara itu, Charlie berterima kasih pada Ong karena rencana mereka sukses berat. Mereka hanya perlu melangsungkan pernikahan palsu di esok hari dan arwah Fah bisa pergi dengan tenang tanpa mengganggunya lagi. Charlie merasa tak enak hati pada Tip karena gadis itu terlihat membenci Ong. Ia sudah bisa melihat perasaan Ong yang jatuh hati pada Tip. Ong menjelaskan jika Tip sudah memiliki pria lain yang jauh lebih baik darinya. Charlie memohon pada Ong untuk memberitahu Tip bahwasanya ia sendiri yang meminta dicarikan istri palsu. Malam harinya, Gold memberikan cindera mata dari anak panti asuhan yang selama ini dibiayai oleh Tip kebutuhan tiap bulannya. Pria itu juga memberi hadiah boneka untuk Tip yang juga sempat diberikan sebelum kecelakaan terjadi. Tak disangka, Gold sudah menyiapkan cincin untuk melamar Tip saat itu juga. Ia memohon agar Tip menerima cincin darinya itu lagi dan mulai tinggal bersama seperti dulu. Di waktu yang sama, Ong sudah membeli bunga untuk bicara berdua dengan Tip. Ia melihat adegan romantis di mana Gold menyodorkan cincin lamaran untuk gadis tercintanya itu. Ong patah hati untuk kesekian kali hingga terpaksa menyembunyikan bunga di balik badan.
Pagi harinya, mereka menggelar acara pernikahan palsu di rumah Fah. Charlie dan Tupom tampak bahagia saat berjalan di atas pelaminan. Fah ikut menyaksikan proses pernikahan itu di mana Luk Chang berperan sebagai penghulu. คุณทูบหอม คุณจะยอมรับคุณชาลีเป็นสามีหรือไม่ Saat Luk Chang mengatakan bahwa pasangan itu resmi menjadi suami istri, cahaya ilahi muncul sangat terang menyinari arwah Fah. Anehnya, gadis bernama Jun muncul dari balik pintu dan mengungkapkan kebenaran atas pernikahan itu. Jun menghampiri Charlie dan bertanya mengapa dirinya dicampakkan begitu saja. Semua orang terlihat kebingungan termasuk Fah yang tak anti bertanya siapa gadis itu. Dan film pun bersambung.